Halo para sahabat YouTube channel GKI Putih, jumpa kembali bersama dengan saya dalam Sapaan Sahabat. Para sahabat, saya di sini punya teman jalan kaki. Dia seorang mahasiswi arsitektur. Ya, dan satu hal yang saya sukai kalau jalan bersama dengan dia adalah kalau kami melewati bangunan atau gedung, dia selalu bisa menceritakan bahwa bangunan ini dibangun tahun sekian, siapa arsiteknya, dan juga apa kelebihan atau kekuatan dari setiap bangunan yang ada dan kenapa bangunan ini punya nilai historis dan lain-lain. Dan satu hal yang saya belajar darinya adalah ketika dia bilang sebenarnya ketika kita membangun rumah yang paling penting pertama kali adalah sebenarnya value apa yang kita mau usung, value apa yang mau kita perlihatkan lewat rumah atau bangunan yang kita bangun. Karena value inilah yang akan menentukan sebenarnya berapa banyak ruangan yang dibutuhkan, apa ruangan-ruangan apa saja yang penting, dan bagaimana bentuk bangunannya, interiornya dan sebagainya. Para sahabat, jadi ini mengingatkan saya sebenarnya saya pernah pergi ke beberapa daerah di Indonesia misalnya dan mengunjungi beberapa rumah adat di Indonesia. Ciri khas rumah-rumah adat di Indonesia adalah di dalam bangunan rumah itu tidak ada sekat sama sekali, blong aja ya. Tidur di situ, makan di situ, mengerjakan segala aktivitas bersama-sama di situ. Dan saya pikir ini mungkin sebuah value yang dimiliki oleh keluarga, bahkan juga oleh society di situ, memperlihatkan bahwa keterbukaan rumah adalah milik bersama. Tentu saja ini berbeda kalau kita melihat bangunan-bangunan atau gedung-gedung kita di Jakarta ya. Saya sendiri dari kecil juga sudah tinggal di rumah yang ada banyak sekat-sekatnya yang memisahkan satu ruangan dengan yang lain, kamar dan sebagainya. Mungkin ini terpengaruh oleh budaya Barat, memahami konsep sebuah rumah yang kita tahu bahwa Barat sangat mengusung sangat mengusung ke sesuatu yang private sifatnya. Jadi sehingga mereka membangun gedung pun, bangun rumah juga ada khusus untuk tiap-tiap orang anggota keluarga. Begitu juga tempat bersama mereka sebagai keluarga. Nah, para sahabat, ketika kita saat ini membicarakan satu tema tentang kita memasuki apa yang disebut House of Love, maka dengan jelas kita mengerti value di dalam rumah ini adalah cinta. Dan ini tentu berkaitan dengan siapa pemilik rumah itu. Dan pemilik rumah itu adalah Allah. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bicara tentang rumah cinta itu adalah milik Allah, tentu saja ini beranjak dari apa yang kita kenali sebagai Allah adalah kasih itu. Kasih Allah, rumah yang di dalamnya kita masuk ke dalamnya adalah rumah yang setiap orang diterima tanpa dibeda-bedakan apa warna kulitnya, apa etnisitasnya, apa agamanya, apakah dia berdosa atau tidak berdosa, apakah dia orang yang kaya atau miskin, semuanya diterima. Dan karena Allah tidak pernah membatasi setiap orang. Dan ini kita lihat bagaimana pelayanan Kristus yang menerima, hadir bahkan pada orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang berdosa. Value lain dari apa yang disebut dengan rumah cinta itu adalah ketika kita tahu Allah selalu mengajarkan apapun juga yang terjadi, kita tetap berharga. Karena apa? Karena cintanya. Sekalipun kita mungkin sebagai anak-anak Tuhan melakukan kesalahan, ada banyak sekali kebodohan dalam hidup ini, tetapi pengampunannya selalu Dia berikan. Dan ini jadi mengingatkan saya bahwa seringkali bukankah
kita dalam hidup bersama, baik sebagai keluarga, sebagai komunitas gereja, sebagai komunitas negara kita atau juga dunia ini, seringkali sulit sekali untuk berdamai di tengah begitu banyak perbedaan-perbedaannya. Ketika setiap orang selalu ingin mengatakan dia yang paling benar, dia sulit untuk menerima perbedaan, dan terlebih lagi ketika konflik itu terjadi, sulit untuk mengampuni dan juga diampuni. Karena itu para sahabat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingat satu bagian di dalam Alkitab, yaitu dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 9. Di situ Tuhan Yesus mengatakan, akulah pintu. Akulah pintu, barang siapa yang masuk melalui aku akan mendapatkan hidup. Dan setiap domba-dombanya dapat masuk dan keluar dan akan menemukan padang rumput. Ini mau mengajak dan mengingatkan kita bahwa kalau kita percaya kepada Kristus, kita tahu rumah siapa yang kita masuki, yaitu rumah Allah. Karena kita masuk melalui Kristus yang penuh dengan cinta. Karena kita masuk melalui Allah di dalam Kristus yang selalu menerima kita apa adanya. Kita tahu bahwa kita masuk ke dalam rumah cinta kasih itu melalui Kristus yang memberikan kehidupannya bagi saya dan para sahabat, agar balik lagi apa yang Injil Yohanes katakan, supaya setiap orang, supaya kita mendapatkan hidup itu sendiri. Karena di rumah cinta kasih itu yang kita rayakan adalah kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Yang kita rayakan adalah kehidupan yang penuh dengan cinta. Dan setiap orang diterima di rumah Allah. Karena itu mari kita bersukacita memasuki rumah cinta kasih yang sudah dianugerahkan kepada saya dan para sahabat. Memasuki tahun 2022, kita sudah masuk. Maka biarlah kita ingat dimanapun kita berada, di tengah keluarga, di tengah pelayanan kita, di tengah dunia ini, di tengah masyarakat kita, telah tersedia rumah cinta kasih itu bagi para sahabat dan juga bagi saya. Selamat tahun baru. Selamat memasuki rumah cinta kasih Tuhan. Tuhan